Ini adalah Papua, pulau yang menyimpan banyak kekayaan alam. Dulu mereka mengira mereka sendirian di dunia ini, sampai 50 tahun yang lalu ketika kontak pertama dengan orang asing dilakukan. Kontak pertama yang terdokumentasi antara ilmuwan barat dengan anggota kelompok Korowai Barat. Ini adalah suku Korowai, suku yang tinggal di pepohonan, daerah terpencil di tengah hutan. Suku Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Hutan ini adalah hutan yang terbesar setelah hutan Amazon Brasil. Suku ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Nama lain rumah yang dimiliki oleh suku Korowai adalah rumah kaim yang dibangun dengan ketinggian 9 meter, bahkan ada yang mencapai 30 meter. Rumah mereka antara laki-laki dan perempuan terpisah. Dahulu nenek kakek mereka memakan manusia. Kanibalisme itu hal biasa untuk bertahan hidup. Mereka saling membunuh karena pertikaian suatu masalah, seperti wanita atau pencurian hewan. Namun saat ini ketika praktek agama Kristen telah menyentuh mereka, semuanya berubah. Mereka lebih damai dan beradab. Sejak tahun 1980, sebagian telah pindah ke desa-desa. Suku ini tidak memiliki pendidikan. Pemerintah mengeluarkan mereka dari hutan dan menempatkan mereka ke desa-desa. Tinggal di kampung atau pemukiman kecil yang dibuat pemerintah adalah fenomena yang relatif baru di kalangan Korowai. Untuk menuju komunitas mereka di dalam hutan, harus menyelusuri hutan yang masih rawan. Tidak ada jalan yang benar-benar bisa dilewati dengan nyaman. Hutan yang lembab dan tanah yang berlumpur. Ini adalah suara mereka untuk menyambut orang dari luar komunitas mereka. Setiap yang datang harus mengucapkan kontre guna untuk menyapa mereka. How do I say hello? Kotre. Kotre. Mereka tidak memakai pakaian, bahkan wanita hanya menggunakan rok sebagai penutup. Rumah mereka terbuat dari kayu, rotan, bilah bambu, dan kulit kayu. Rumah suku Korowai dibangun di atas pohon untuk mencegah serangan binatang buas pada zaman dahulu, atau bahkan serangan dari suku lain. Untuk mencapai ke dalam rumah, mereka membuat tangga yang terbuat dari sebatang kayu. Sebelum menempati rumah itu, mereka akan melakukan ritual malam mengusir roh jahat. Suku Korowai memiliki pembagian tugas dengan keluarga. Kaum pria bertugas menebang pohon dan pergi ke hutan untuk berburu. Mulai dari kuskus, babi hutan, hingga buaya juga ditangkap untuk dimakan. Sementara itu, kaum wanita dari suku ini bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Mereka berburu bisa lebih dari 3 hari masuk ke hutan. Tetapi bagi mereka, hutan telah menyediakan untuk mereka makan, seperti pohon palem. Dengan mengupas pohon palem, lalu memakan bagian dalamnya. Mereka juga mencari ulat sagu di dalam hutan. Ulat sagu yang berada di pohon sagu yang telah lapuk. Ulat sagu A. Setiap keluarga memiliki kebun sagu. Babi memiliki nilai sosial dan hanya dimakan saat ritual dan di acara-acara khusus. Suku Korowai sangat patuh pada adat. Mereka mengenal pesta sagu. Ritual ini dilakukan setiap terjadi kelahiran, perkawinan, dan kematian. Itulah ulasan tentang suku Korowai Papua Barat.